Dream versus Gumball. Ini drama apaan sih? Kok tiba-tiba dua idola bocil berantem di Twitter? What's wrong with them? Dream adalah seorang konten kreator Minecraft yang hobi banget bikin video-video Minecraft, bahkan sampai punya sesi Minecraft sendiri, server Minecraft sendiri, dan pokoknya all about Minecraft. Siapa konten kreator Minecraft yang setiap nambang emerald, literally dia dapat emerald di real life karena saking berduitnya dia? Jawabannya adalah Dream. Nah, si Dream ini semenjak buka topeng, itu tuh memang suka diganggu kiri kanan lah sama banyak drama yang sebenarnya dia nggak mau ikutin. Tapi kali ini dramanya sangat-sangat lucu menurut saya. Karena yang memulai adalah Goomba. Bukan The Amazing World of Goomba beneran, tapi si voice actor dari si Gumball itu sendiri. Namanya adalah Nicholas Cantu, atau kita panggil Nico aja sekarang. Jadi suatu pagi di sebuah sosial media yang dimana kalau lu bikin keributan, lu dapat reward sebuah traffic, jadi endomorphin lu sebagai manusia tuh kayak naik gitu ya. Jadi ada tweet dari akun fake-nya Dream, yang dimana kelihatannya kayak akun Dream karena dapat centang biru. Padahal centang biru itu tinggal beli. Profilnya mirip, ID-nya mirip-mirip, kelakuannya mirip-mirip. Ya salahin Elon Musk, jangan salahin gua. Intinya dia ngepost foto dia selfie terus bilang who want me gitu. Terus tahu-tahu si Nico bilang I want you. Sumpah random banget, gak jelas banget, yang kayak kenapa dah? Kayak nggak ada angin gak ada hujan, tahu-tahu gue pengen lu mampus, gue pengen lu mokat. Kenapa? Ini bocil abis minum apa sih tiba-tiba begitu? Ya tentu saja lah, para fansnya Dream langsung ngamuk, terus para fansnya si Nico ngamuk, dan ribut-ribut kecil-kecil lainnya, sampai akhirnya si Dream itu bikin tweet tentang videonya si Goomba yang kayak lagi ngamuk-ngamuk gak jelas gitu di Uber. Buat kalian yang lupa Uber itu ya taksi online Amerika, dulu sempat ada di Indonesia, sekarang udah nggak ada. Yang dimana ngamuk-ngamuknya itu terkesan antisemitik, homofobik, dan ik-ik lainnya lah, intinya kayak ujaran kebencian. I'll tell you right now, you are Australopithecus Cro-Magnon rock. You're retarded. You do not understand. Nah, dari situ akhirnya makin rusuh. Beberapa fans dari Nico, pengisi suara Goomba itu, ngerilis sebuah video yang menuduh kalau si Dream ini bikin video moaning. Serius, video desah ke fansnya yang katanya di bawah umur. Tapi kita tidak bisa konfirmasi itu beneran punya Dream atau tiba-tiba akun ngaku-ngaku Dream dibuat-buat. Tapi kalau kalian mau lihat videonya kayak begini. Gue sendiri pun langsung curiga itu bukan Dream ya. Karena ya gue bisa aja bikin akun Dream, terus gue bikin suara moaning dengan kemampuan AI dan lain-lainnya. Atau Dream pernah bikin sampel moaning di mana diambil, dijadiin di situ. Atau ya orang dengan suara mirip Dream dan lain-lainnya. So, menurut gue sangat jahat kalau kita langsung percaya dan langsung nuduh kalau itu beneran Dream. Sampai akhirnya terbukti sebaliknya ya. Ya tapi kan ini Twitter, jadi orang langsung rame duluan nih. Si fansnya Nico nih bilang, wah ternyata Dream PDF. Wah parah lu. Ngatain si Nico antisemitik tapi lu PDF. Hahaha, udah kayak biasa. Twitter ribet-ribet aja udah kayak gitu tuh, nggak jelas tuh. Terus tiba-tiba si Nico bikin tweet lagi, bilang kayak gini, yes, I slapbox you in front of the host. Iya, jadi gue nampar lu di depan para pelayan. Atau host biasa juga kadang-kadang cewek-cewek yang ada di sekitar lu, kadang-kadang juga di apa ya, di hostin gitu loh sama orang-orang sok keren. Jadi I don't know ini maksudnya mungkin ngarang atau lebay atau gimana. Intinya dia pernah bilang dia nampol Dream si Nico. Yes, I was an asshole to Uber driver. I was wasted and he wasn't cool, which is why I tip him a lot of money and have been cutting back on drinking. Jadi dia mengakui kalau video yang tadi kita lihat itu yang dia ngamuk-ngamuk teler nggak jelas di Uber itu beneran dia, dan dia minta maaf. Dan dia sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan memberikan banyak tip, dan dia juga lagi berusaha untuk menghentikan kecanduannya terhadap alkohol. Itulah adik-adik, makanya hentikan minum minuman beralkohol. Yes, I called you fat and predator. Ya, jadi dia mengakui kalau dia memanggil atau menuduh Dream sebagai gendut dan predator. Predator kalau kalian masih belum tahu definisinya itu adalah orang yang ya predator, berusaha untuk mencari mangsa tapi dalam ruang seksualitas. He's spot on about basically everything except the racial shit and me saying the N-word. Don't do that shit. Won't say that shit ever. Katanya ya yang diomongin Dream di video itu benar, tapi jangan ditiru ya, karena itu hal yang buruk. Jangan bilang N-word, dia nggak bakal bilang N-word lagi. Hire a Harvard professor to calculate why despite texting every Twitch streamer in Austin, not a single one want to fuck you. Ya intinya dia disuruh ke Harvard, cari profesor di Harvard yang bisa jelasin ke dia kenapa nggak ada yang mau ngewek sama dia. Ya itu kata-kata Nico, bukan kata-kata gue. Jadi ya kayaknya si Nico nih punya beef. Apa ya bahasa Indonesia beef tuh? Masalah, punya grudge, punya sesuatu yang kayak
kesel banget sama Dream. Yang apapun yang Dream lakukan pasti salah. Jadi bukan jadi rival gitu, tapi kayak ada musuh gitu. Kayak bener-bener musuhan banget lah nih mereka sekarang. Dan ternyata hal ini terjadi bukan baru-baru ini. Ternyata beberapa tahun lalu si Nico ini juga udah bikin tweet yang kayak apa yang ngeledekin Dream gitu. Nike, Lab Engineer Sport Attire for Pro Athletes, Adidas, Performance-Oriented Gear for Soccer Gods, Supreme, Underground Skate Brand turn Holy Grail of Streetwear for Hype Beast, Dream Merch for this motherfucker. Gak tau, kayak sumpah men. Ya intinya si Nico ini ngeledekin merch-nya Dream yang kayak buat orang-orang culun gitu. Beda sama brand-brand lain yang keren banget, yang buat pemain bola, yang didesain pakai engineering yang gimana-gimana. Merchandise Dream ya buat orang-orang culun intinya. Ini sumpah mereka kenapa men? Serius deh, gue miss di mana ini kok tiba-tiba mereka beef-nya kayak dari Kokoro banget. Sepencarian gue, mereka ini nggak pernah collab, nggak pernah proyekan bareng, nggak pernah satu film, nggak pernah satu brand juga. Tapi ributnya tuh kayak bener-bener wah gila men, gak bakal pernah gue damai sama dia. Terus Nico nih kayak selalu mabok gitu, kayak selalu nggak sober gitu kalau ngatain Dream. Kalau gua nilai dari tweet-tweetnya tuh selalu dalam keadaan yang tidak sadar diri kayaknya, kebanyakan alkohol gitu. Iya, si Nico juga seorang content creator, tapi dia lebih fokus di karirnya sebagai voice actor. Kecurigaan gua, dan bisa jadi gua salah. Pertama, mungkin mereka pernah berteman, tapi ya off the cam, jadi nggak ada yang tahu, nggak semua orang tahu. Yang dimana mungkin mereka ada masalah gitu, masalah beda pendapat, masalah cewek atau gimana, sehingga mereka tuh, makanya tadi ada tulisan tuh kayak gue pernah nampar dia gitu. Jadi mungkin pernah ada masalah gitu di antara pertemanan mereka sehingga renggang gitu. Atau mereka bromance or even more? Udah, I don't know. Lagian kayaknya dari hati yang terdalam banget gitu. Beneran dah. Asumsi yang kedua adalah kayaknya dia nggak suka aja gitu mungkin ya. Apa bocil-bocil tuh lebih tahu Dreams daripada si Nico ini. Padahal banyak yang nonton Gumbas, banyak yang suka nonton Cartoon Networks dan kartun-kartun yang di voice actorin sama si Nico. Tapi lebih banyak bocil yang lebih tahu Dreams daripada dia. Jadi mungkin iri hati gitu. Jadi kayak nggak rela gitu. Lebih banyak bocil yang suka dia gitu daripada dirinya. Oh my god, sebutuh itu kalau sama perhatian bocil ya. Ini harusnya bukan hal yang baru gitu. Ini udah hal yang wajar di depan gue, karena gue udah pernah melihat hal-hal yang kayak gini. Yang dimana atensi, perhatian, spotlight, panggung itu tuh kayak sesuatu yang gitu loh, yang pengen banget lo kuasai dan gak rela gitu lo sharing panggung sama orang lain. Ya manusia-manusia selebritas yang berlebihan lah, yang emang apa-apa itu selalu dinilai dari angka, panggung, spotlight, duit, dan lain-lain. Oh ya, dan satu hal, seberapa kenceng teriakan bocah ketika mereka lewat. Buat gue hal-hal tersebut gak ada masalah selama gak melukai satu sama lain dan melanggar hukum. Tapi buat gue ini goofy aja gitu. Lu berantemin sesuatu yang gue juga bingung apa yang mereka ributin. Tapi jelas yang mereka ributin ini bukan sekedar masalah beda pendapat, either masa lalu yang belum selesai, atau panggung, atau traffic, atau teriakan anak kecil yang diperebutkan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli merch gue, Sim. Tenang aja, merch ini jauh lebih murah daripada merchnya Dream. Dan kalau kalian beli merch ini, thank you banget karena kalian udah support gue secara langsung. Dan ya, itu aja yang bisa gue sampaikan di seputar internet kali ini. Dan untuk kita semua, jangan berantem di depan bocah ya. Gue udah mending pamit dulu diri. Stay clean and sound.